Indonesia merupakan salah satu pemasok batu bara terbesar di dunia. Langkah pemerintah membuat kebijakan untuk melarang ekspor batu bara ini menuai tanggapan sejumlah pengusaha yang menilai Indonesia akan kehilangan sejumlah nominal selama periode larangan ekspor batu bara. Salah satu pengusaha batu bara di Kalimantan Timur yakni Rizal Al-Idrus selaku Direktur Marketing PT Sungai Berlian Group mengaku mendapat dampak dari kebijakan tersebut, terutama penurunan ekonomis dari penjualan batu bara. Namun pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah untuk memastikan suplai batu bara ke PLN terus dilakukan sesuai permintaan. Meski begitu, pihaknya berharap pemerintah bisa sedikit melonggarkan kebijakan tersebut guna menjaga kepercayaan investor yang selama ini telah dibangun. Pasalnya, pasar internasional terutama penjualan batu bara saat ini sangat tinggi dan akan menguntungkan negara dari hasil pendapatan negara. Akhirnya Indonesia mendapatkan momen yang baik untuk dialihkan permintaan dari Australia itu, permintaan dari Cina untuk Australia itu dialihkan ke Indonesia. Nah, dari data itu kan kalau kita lihat Indonesia itu ke China itu nilai transaksi mulai dari 2021 Januari sampai dengan Oktober itu bisa mencapai sekitar 190 triliun. Year to date-nya itu meningkat sekitar 200%. Nah, dan ini mempengaruhi bahwa surplus dagangnya Indonesia ini, neraca perdagangan itu surplus. Karena sumbangsi dari non migas itu sendiri yang terbesar adalah batu bara. Gitu. Yang ketiga adalah sebenarnya kita lihat bagaimana hal ini mempengaruhi bukan cuma kami tapi mempengaruhi negara juga gitu. Karena dengan naiknya atau surplusnya perdagangan Indonesia ini kan bisa meningkatkan ekonomi negara itu sendiri. Kita juga mengoreksi diri sebagai supplier, ya kita akan supply segini dengan catatan bahwa berapa persen yang harus kita supply untuk kritikal, berapa persen yang bisa kita buang ke ekspor. Dalam hal ini terutama tambang-tambang yang mungkin memang perform di tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk 1 bulan ya saya kira memang mungkin perlu sedikit dipertimbangkan lagi itu kalau kacamata kita. Sementara dari sisi perkembangan ekonomi di Kalimantan Timur, Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Timur Tutu Cahyono memastikan gejolak dari kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh selama produksi terus dilakukan. Bahkan selama aturan tersebut diberlakukan di bulan Januari 2022 ini, perkembangan ekonomi di triwulan pertama dipastikan tetap stabil. Kalau pertumbuhan ekonomi itu adalah produk. Jadi sepanjang perusahaan-perusahaan tetap berproduksi, sepanjang ya ini pernyataan saya itu ya, sepanjang perusahaan-perusahaan tetap berproduksi dan hasil produksinya itu dilempar kemanapun, apakah di domestik maupun di luar negeri, pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Pendapatan domestik brutonya yang berubah. Pendapatan domestiknya karena ada faktor harga di situ. Maka ketika harganya itu ya tergantung harganya berapa kan gitu kan ya. Gitu. Jadi kesimpulannya secara pertumbuhan tidak sepanjang tidak berpengaruh terhadap produksi perusahaan. Tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.